Halo, kita ketemu di sesi penemuan ide usaha di desa. Nah, sebelum kita mulai, saya mau kenalan. Nama saya Aziz Tiawijaya. Saya CEO ya, atau Chief Everything Officer-nya Usaha Desa, atau berdesa.com. Nah, kita adalah lembaga yang unik sebenarnya. Kita bukan LSM, kita bukan CSO atau NGO, kita PT. Nah, focusing kita tuh di pendidikan. Bagaimana mengenalkan ide-ide usaha, bagaimana berbisnis di desa melalui berdesa.com, yaitu yang kanal yang kalian bisa dapatkan secara gratis. Yang kedua nanti konsultasi. Jadi banyak sekali UMKM kan pengen scale up, pengen naik kelas, tapi nggak tahu gimana caranya. Nah, kita udah banyak kerjasama dengan beberapa lembaga, dengan beberapa pemerintah daerah, juga kementerian untuk melakukan scale up bisnis UMKM. Yang kedua, masalah utama UMKM itu apa sih selain market? Nah, market linkage juga bagian dari layanan usaha desa agar UMKM itu lebih tahu bagaimana sih menghasilkan produk yang fit dengan kebutuhan pasar. Nah, yang ketiga, harapannya di tahun depan kita bisa mulai melaunching pendanaan investasi bersama dengan pendekatan syariah untuk usaha mikro agar bisa mengakses pendanaan demi meningkatkan usaha mereka. Misalnya mau scale up ke produksi, mau menambah tambak udangnya, atau mau meningkatkan produksi konveksinya dan sebagainya. Nah, itu sedikit perkenalan kami tentang usaha desa dan berdesa.com. Kemudian kalau mitra di usaha desa, kita sudah bermitra hampir selama 3 tahun ini dengan banyak sekali lembaga. Kita sudah punya 24 angkatan sekolah, angkatan BUMDes Academy. Artinya mungkin kita udah 2100 ya, 2100 saya lupa detailnya, alumni dari sekolah BUMDes. Kemudian kita juga sudah mentraining lebih dari 2400 pendamping kelompok usaha bersama PKH bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita kerjasama dengan banyak lembaga termasuk NGO internasional dan juga perusahaan untuk penanganan program CSR di Indonesia. Nah, sesi saya yang pertama ini adalah tentang menentukan ide usaha yang tepat dan menyusun perencanaan usaha di desa. Kenapa sangat spesifik di desa? Karena peluang dan potensi di desa ini sangat besar. Teman-teman sebenarnya nggak perlu melakukan banyak kegiatan urbanisasi untuk kerja di kota, jadi buruh dan sebagainya. Cukup berwirausaha di desa pun sebenarnya bisa. Tapi perlu dilakukan dengan cara yang tepat. Nah, kami telah merangkum beberapa proses dari banyak pengusaha sosial maupun pengusaha konvensional yang telah sukses menjalankan usaha di desa tanpa harus mencari banyak pencarian di kota. Nah, melalui 6 fokus, kita akan mulai diskusi tentang ide, bagaimana sih menentukan ide usaha yang fit dengan kebutuhan market, dan marketnya ada. Jadi pendekatan di usaha desa ini market led approach ya, kita bukan potential based approach, karena market itu lebih mudah diintervensi daripada nanti kita bikin produk tapi nggak ada marketnya. Jadi kita mulai mengajarkan bagaimana menciptakan produk berdasarkan kebutuhan yang pasar inginkan, bukan produk yang inovasi kemudian belum jelas nih marketnya gimana. Nah, setelah diskusi ide, nanti berapa gagasan-gagasan ide kalian mulai dilakukan survei peluang pasarnya. Ada nggak sih pasarnya? Ada nggak sih yang mau beli? Apa sih keunggulan yang akan kita tonjolkan? Apa sih produk paling laku yang ada di pasar? Di pasar nih ini, definisi pasar itu bukan pasar tradisional ya, bukan. Tapi kalian bisa lihat seperti swalayan-swalayan modern, toko-toko modern seperti Indomaret dan Alfamart, yang itu juga bagian dari yang namanya pasar. Kemudian konsumen-konsumen tetangga kalian itu juga bagian dari pasar. Nah, jadi mulai melakukan survei peluang pasar, bicarakan gagasan ide kalian. Kalau saya pengen bikin ini, kira-kira laku nggak ya? Kemudian pasar itu ada 2. Yang pertama yang eksternal dan internal. Jadi nanti kalian bisa cek lagi pasar nasionalnya gimana, pasar yang paling dekat dengan kalian gimana. Nah, yang ketiga kaitan dengan
bisnis, kita kan perlu modal, kita perlu tenaga kerja, kita perlu alat dan sebagainya. Nah, kita perlu melakukan pemetaan potensinya. Kita punya nggak sih sumber daya manusianya? Kita punya nggak sih skillnya atau capacity-nya? Kita punya nggak sih modal sosial di sekitar kita? Kemudian modal dalam bentuk aset ataupun apapun yang kita miliki. Nah, itu kalau kaitannya dengan bagaimana menghasilkan bisnis desa. Jangan-jangan kita juga punya sumber bahan baku yang melimpah di desa kita yang sebenarnya nggak pernah diolah. Nah, nanti yang keempat baru menyusun perencanaan usaha. Nah, di sesi yang lain dengan Mbak Putri sudah dibahas tentang bagaimana bisnis model kanvas. Nah, ini sangat penting karena bagaimana merangkum satu lembar kertas dengan pemetaan siapa pasarnya sampai ke revenue stream, sampai ke HPP ya. Nah, ini penting bagaimana menyusun perencanaan usaha, karena tahapan di dalam bisnis nantinya kita akan mencapai yang namanya titik akuntabilitas, yang kedua titik profitabilitas, dan yang ketiga adalah layak investasi atau bankable dan investable. Sehingga apapun usaha kalian harus dimulai dengan pencatatan yang baik, sehingga perencanaan usaha itu perlu dilakukan, riset perlu dilakukan. Nah, yang terakhir, kalau kaitannya dengan teman-teman BUMDes nih, misalnya anak muda yang pengen menggagas ide usaha di BUMDes maupun Poldaris maupun Kapoktan, nah kalian bisa mulai memusyawarahkan ide ini yang telah diriset. Tapi kalau kalian memang mau bisnis sendiri dengan modal keluarga atau modal sendiri, kalian diskusikan dengan teman-teman atau mentor atau teman-teman pengusaha yang sudah expert.